Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini tentang uji T-aksen. Ini merupakan uji lanjutan dari perbandingan dua sampel yang saling bebas apabila datanya itu berdistribusi normal tetapi tidak homogen. Contoh, seorang mahasiswa melakukan penelitian untuk mengetahui perbandingan kemampuan berpikir kreatif siswa dengan menggunakan model PBL dan inquiry. Nah, di sini ada dua kelompok siswa ya, yang masing-masing diberikan perlakuan. Kelompok pertama dinamakan kelas PBL, kelompok kedua dinamakan kelas inquiry. Nah, di sini masing-masing kelompok ada 10 siswa. Kita cari terlebih dahulu rata-rata dan variansinya. Rata-rata dari kelas PBL 8,25, sedangkan inquiry 6,95. Variansinya, kelas PBL 0,46 dan kelas inquiry 1,75. Berdasarkan data di atas, apabila data tersebut diasumsikan berdistribusi normal, apakah kemampuan berpikir kreatif siswa yang belajar dengan model PBL lebih baik dibandingkan dengan inquiry? Gunakan alpha 5%. Nah, di sini karena datanya itu berdistribusi normal, maka kita lanjutkan dengan uji homogenitas varians. H0-nya varians kedua data homogen, HA-nya varians kedua data tidak homogen. Kriteria pengujiannya, H0 diterima jika F hitung kurang dari atau sama dengan F tabel. Nah, kita cari dulu F hitungnya. Sama dengan variansi besar dikurangi variansi yang kecil. Variansi yang besar itu ini di kelompok kedua, yaitu 1,75 dibagi variansi kelompok yang kecil ada di kelompok ke-1, 0,46. Sama dengan 3,80. Nah, kita cari F tabel sama dengan F alpha N1 kurangi 1 per N2 kurangi 2. Alpanya 0,05, ya ini 5%. N1 dan N2 ini masing-masing 10. Berarti kita cari F 0,05. Pembilangnya 9, penyebutnya 9 di tabel F. Ini tabel F, ya. Di sini pembilangnya dekanya 9 ya ini. Penyebutnya juga ini 9, berarti di sini. Nah, ada 2 ya. Karena alfanya 0,05, kita ambil baris yang atas, yaitu ini yang 3,18. Berarti F tabelnya 3,18. Kita lihat, kalau F hitung kurang dari F tabel, maka H0-nya diterima ya. Nah, di sini F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Artinya variansi kedua data tidak homogen. Karena tidak homogen, sedangkan datanya berdistribusi normal, maka kita lanjutkan ke uji T-aksen. Nah, sekarang uji T-aksen, hipotesisnya H0 tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif siswa yang belajar dengan model PBL dan inquiry. HA-nya, kemampuan berpikir kreatif siswa yang belajar dengan model PBL lebih baik dibandingkan dengan inquiry. H0 diterima jika T-aksen itu berada di antara atau sama dengan negatif W1 kali T1 tambah W2 kali T2 per W1 tambah W2. Yang negatifnya, ini yang positifnya ya. W1 kali T1 tambah W2 kali T2 per W1 tambah W2. Nah, sekarang untuk T-aksen hitungnya sama dengan X bar 1 kurangi X bar 2 ya. Rata-rata kelompok 1 tadi 8,25 dikurangi rata-rata kelompok kedua 6,95 per akar dari variansi kelompok 1 0,46 dibagi banyak data kelompok 1 10
tambah variansi kelompok kedua 1,75 dibagi banyak data kelompok kedua, yaitu 10 sama. Hasil T aksen hitungnya 2,766. Nah, sekarang kita cari ya W1 yang ini sama dengan variansi kelompok ke-1 0,46 dibagi banyak data kelompok 1 10 sama dengan 0,046. Dan ini W2-nya sama dengan variansi kelompok kedua 1,75 dibagi banyak data kelompok kedua, yaitu 10. Jadi W2-nya 0,175. Nah, sekarang kita cari T1 sama dengan T tabel T alfa N1 kurangi 1. Alfanya 0,05, N1-nya 10. Jadi DK-nya 10 kurangi 1, jadi 9. Kita cari T 0,05 dengan DK 9. Nah, ini tadi kan hipotesisnya itu ada kata lebih baik ya. Nah, berarti uji yang kita gunakan ini adalah uji satu pihak. Alfanya 0,05, ini DK-nya 9. Berarti ini 1,8331 ya. Nah, jadi T1-nya 1,8331. Karena di sini ini ya, HA-nya itu bunyinya kemampuan berpikir kreatif siswa yang belajar dengan model PBL lebih baik dibandingkan dengan inquiry. Berarti ini untuk uji hipotesis ya, satu pihak. Makanya tadi kita gunakan yang satu pihak. Untuk T2 juga sama, karena N2-nya sama dengan N1 yaitu 10. Berarti akan sama, yaitu 1,8331. Nah, kita substitusi nilai W1 dan W2, T1 dan T2 ke sini. Ya, ke rumus ini. Substitusi W1-nya 0,046, T1 ini 1,8331 tambah W2 ini 0,175 kali T2 ya, sama 1,8331 dibagi ini W1 tambah W2. Hasilnya 1,833. Nah, sekarang kita lihat ini ya, hasil dari negatif ini kan berarti negatif 1,833. Positifnya berarti 1,833. Nah, kita lihat bahwa T aksen hitungnya itu 2,766. Berarti ini T aksen hitungnya itu lebih besar dibandingkan dengan W1 kali T1 tambah W2 kali T2 per W1 tambah W2. Karena lebih besar, maka H0-nya ditolak. Artinya, kemampuan berpikir kreatif siswa yang belajar dengan model PBL lebih baik dibandingkan dengan inquiry. Nah, itu adalah penjelasan mengenai uji T aksen. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.